Apa yang akan Anda dengar ini bukan cuma sekedar tafsir loh ya. Ini bisa jadi titik balik cara Anda memandang kehidupan. Betul. Kami Adi dan Dwi. Dan ini adalah perjalanan Anda bersama 8-bit informasi berguna. Selamat datang ya di awal perjalanan kita mengkaji Kitabullah. Kita coba langkah demi langkah pakai bahasa yang gampang dipahami lah ya. Dan perenungan dari hati. Iya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, terus aktifkan juga lonceng notifikasinya biar Anda jadi yang pertama dapat kajian baru. Oke, jadi dalam seri ini kita bakal bahas Al-Quran surah per surah. Kita gali penjelasan spiritualnya, contoh kehidupannya, refleksi juga, biar kita bisa memaknai hidup sehari-hari gitu. Sip, kita mulai dengan surah ke-36 ya, surah Yasin. Ini kan surah Makkiyah, turunnya di periode pertengahan Mekah. Betul. Fokusnya itu ke tanggung jawab moral kita, terus kepastian hari kebangkitan, sama pengadilan Tuhan. Nah nih, sumber kita nyebutin kalau Nabi menganjurkan surah ini dibaca buat orang yang lagi menghadapi sakaratul maut. Iya, dan nama Yasin itu sendiri kalau menurut tafsir Ibnu Abbas yang dikutip Asad ya, artinya itu wahai manusia. Seruan yang universal banget. Wah, dalam ya. Jadi langsung di awal itu udah diingatkan kalau Al-Quran ini hikmah, peringatan, tapi ya itu, ada aja yang nolak. Nah itu dia, ada gambaran metaforis yang kuat banget buat yang nolak kebenaran, ada belenggu di leher, penghalang di depan dan belakang. Kayak alegori kesombongan sama stagnasi spiritual gitu ya. Jadi kepalanya dongak terus, nggak bisa lihat jalan yang benar. Persis, ini nunjukin kalau peringatan itu cuma bermanfaat buat orang yang mau terima, yang takut sama yang maha pengasih meskipun nggak kelihatan. Terus di ayat 12 ditegaskan lagi ya, soal Allah menghidupkan yang mati. Betul, dan mencatat semua perbuatan kita, bahkan asar atau jejak-jejak yang kita tinggalkan, semua tercatat. Jejak ya. Setelah itu ada perumpamaan penduduk kuta kan? Ayat 13-29 itu. Iya, yang didatangi 2 utusan, tapi didustakan. Terus dikuatkan lagi sama utusan ketiga, tetap aja ditolak sama penduduknya. Sampai akhirnya muncul seorang lelaki beriman dari ujung kota. Dia bilang, ikutilah utusan-utusan itu, gitu kan? Bener, dia ngajak nyembah Allah aja, pencipta kita semua. Dia tanya, kenapa aku nggak nyembah dia yang menciptakan aku, dan toh kalian semua bakal kembali ke dia juga. Dan akhir ceritanya, lelaki itu masuk surga, sementara kaumnya dibinasakan cuma dengan satu suara keras aja. Pelajaran banget sih itu tentang iman di tengah penolakan. Pelajaran besar. Nah, habis itu kita diajak buat merhatiin tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Oh iya, kayak bumi yang tadinya mati jadi hidup. Terus kebun-kebun korma, anggur, mata air. Penciptaan segala sesuatu berpasangan, pergantian siang malam, orbit matahari, bulan yang teratur banget. Sampai kemampuan kita berlayar pakai kapal. Itu semua kan nikmat dan tanda kekuasaannya ya. Ngajak kita buat bersyukur terus. Betul sekali. Nah, bagian akhir surah ini, ayat 77-83, itu kayak ngebantah keraguan orang soal kebangkitan. Yang ngingetin manusia diciptain dari apa? Dari status money kan awalnya. Tapi kok ya berani gitu nanya, siapa yang bisa hidupkan tulang yang udah hancur? Jawabannya tegas banget, Allah yang menciptakan pertama kali, ya pasti mampulah menciptakan lagi, gampang bagi dia. Kekuasaannya mutlak, cukup bilang kun, jadilah. Maka terjadilah, fayah kun. Maha suci Allah yang punya kekuasaan atas segala sesuatu. Dan kepadanya kita semua akan kembali. Masya Allah. Nah, sekarang, mari kita coba resapi bersama doa yang terinspirasi dari surah yang agung ini. Saya akan bacakan ya. Silakan, sebuah seruan jiwa dari hati orang beriman. Baratika kesadaran dan pengakuan atas amanah kehidupan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran penuh hikmah kepada manusia. Kami bersujud kepadamu dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah, namun diberi tanggung jawab besar. Engkau telah menjadikan kami pewaris risalah, manusia yang Engkau ciptakan dari setetes air, lalu Engkau beri akal, bahasa, dan jalan yang lurus untuk dijalani. Dalam surah Yasin Engkau menyeru, wahai manusia, maka hari ini kami menyambut seruan itu. Kami mengakui bahwa Engkau telah mengutus Rasul-Mu dengan kebenaran, dan kami telah diberi peringatan agar tidak menjadi kaum yang lalai seperti para pendahulu kami. Ya Allah,
Jangan jadikan hati kami terkunci oleh kesombongan dan kelalaian. Jangan biarkan kami berjalan dengan kepala terangkat tinggi, namun mata kami buta terhadap kebenaran. Bukalah hati kami agar kami selalu mendengar ayat-ayat-Mu dengan takut dan tunduk. Kami bersyukur atas nikmat kehidupan, atas tanda-tanda-Mu di langit dan bumi, matahari yang beredar, bulan yang melintasi fase-fase, dan malam yang menjadi saksi keheningan dan pencarian jiwa. Ya Rob, jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau beri petunjuk karena mereka bersedia menerima pengingat dan takut kepadamu walau belum pernah melihat-Mu secara langsung. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran penuh hikmah kepada manusia, kami bersujud kepadamu dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah namun diberi tanggung jawab besar. Engkau telah menjadikan kami pewaris risalah, manusia yang Engkau ciptakan dari setetes air, lalu Engkau beri akal, bahasa, dan jalan yang lurus untuk dijalani. Dalam surat Yasin, Engkau menyeru, takut kepada kehancuran dan permohonan akan ampunan dan perlindungan. Ya Zat yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, kami memohon kepadamu dengan gemetar dan air mata yang mengalir. Dalam surah Yasin, Engkau telah menunjukkan akibat mengabaikan kebenaran. Kaum yang menolak utusan-Mu dihancurkan hanya dengan satu teriakan. Ya Allah, jangan jadikan kami kaum yang mengolok-olok ajaran-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang berkata, kapan datang janji itu? Padahal malaikat maut hanya sejauh satu hembusan nafas. Kami tahu, satu tiupan sangkakala saja akan mengguncangkan bumi dan membangkitkan kami dari kubur. Lalu kami akan berdiri di hadapan-Mu, membawa seluruh amal kami, baik yang kami kirimkan ke depan maupun jejak yang kami tinggalkan di dunia. Ya Allah, jika saat itu tiba dan kami berdiri dalam ketakutan, izinkan kami mendengar kabar gembira. Masuklah ke surga, wahai hambaku. Ampunilah dosa kami yang lalu. Ampuni kami yang kadang malas, yang kadang lalai, yang terlalu sibuk dengan dunia. Ya Allah, peluk kami dengan kasih-Mu. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kehinaan akibat dosa yang kami ciptakan sendiri. Selamatkan kami dari api neraka, dari penyesalan hari kebangkitan, dan dari kesepian abadi. Lindungi kami dari jalan syaitan yang menggoda, dan bimbing kami agar selalu kembali kepadamu, bahkan dalam saat paling gelap sekalipun. Ya Zat yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, kami memohon kepadamu dengan gemetar dan air mata yang mengalir. Dalam surah Yasin, Engkau telah menunjukkan akibat mengabaikan kebenaran. Harapan akan surga dan kerinduan kepada kedekatan ilahi. Ya Rahman, Ya Rabbul Alamin, kami mendambakan surgamu seperti tanah yang kering menantikan hujan. Dalam surah Yasin, Engkau menjanjikan bahwa para penghuni surga akan berada dalam kenikmatan bersama pasangan mereka, bersandar di atas ranjang kebahagiaan, dalam kedamaian dan ketenangan abadi. Ya Allah, jadikan kami bagian dari mereka. Jadikan kami termasuk orang yang mendengar seruan salam kedamaian atas kalian dari Tuhan yang Maha Penyayang. Biarkan hati kami tenang dalam dekapan ridho-Mu, dan ruh kami bersinar karena cahaya wajah-Mu. Jangan biarkan kami tergelincir ke jurang kehinaan yang kami sendiri gali dengan tangan kami. Jadikan hari perjumpaan dengan-Mu hari yang penuh cahaya, bukan kegelapan. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan dari ketiadaan, dan cukup bagimu hanya berkata, kun, jadilah, maka semuanya terjadi. Maka hari ini kami datang kepadamu dengan doa dan pengharapan, bahwa kami juga bisa diciptakan kembali, dibangkitkan kembali, dan diterima kembali. Jadikan surah Yasin bukan hanya bacaan di bibir kami, tetapi kehidupan dalam hati kami. Jadikan kami generasi yang bersyukur, yang berjual, dan yang akhirnya kembali kepadamu dalam keadaan bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk ringkasan poin-poin utama dari surah Yasin tadi, Anda bisa cek di deskripsi kajian ini ya. Iya, betul. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami, aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan kajian kita berikutnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini jadi awal cahaya dan kebaikan ya buat kita semua yang mendengarkan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini sama-sama. Nah, sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau tadi disebut setiap perbuatan itu meninggalkan atsar atau jejak, kira-kira jejak apa sih yang ingin Anda tinggalkan di dunia ini?